Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 18 Februari 2025, berjudul Mati untuk Hidup. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Adapun tujuan kita mempelajari renungan kesehatan sepanjang tahun 2025, bugar selamanya. Dengan topik hari ini, mati untuk hidup, adalah untuk memahami keterkaitan antara kesehatan fisik, mental, sosial, dan rohani dari sudut pandang tulisan yang diilhamkan. Makanya, tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus, perlu dijaga kemurniannya agar layak bagi Tuhan. Dan fokus utama kita adalah menjalani hidup yang sehat dan berkelimpahan sesuai janji Tuhan sebagai bagian dari pertumbuhan kerohanian kita. Antara lain sebagai berikut. Pertama, alasan pentingnya mati terhadap dosa setiap hari atau mati untuk hidup adalah dengan menerima proses kematian dan kebangkitan rohani seperti sel-sel tubuh yang mati dan digantikan dengan sel-sel baru. Dan proses ini membutuhkan penyerahan diri, perubahan, dan kelahiran kembali dalam roh, agar kita lebih bugar secara rohani untuk memulai setiap hari dengan kekuatan baru. Kematian terhadap dosa adalah langkah pertama dalam kehidupan baru. Tanpa kematian terhadap dosa, tidak ada kehidupan rohani yang sejati. Kedua, alasan pentingnya mati terhadap dosa setiap hari atau mati untuk hidup adalah dengan meninggalkan semua yang menghalangi kehidupan baru, seperti sifat-sifat negatif, kemarahan, iri hati, kepahitan, kebencian, dan keserakahan, sehingga kita benar-benar bebas dari beban yang menghalangi jalan menuju kerajaan Allah. Kehidupan baru di dalam Kristus berarti meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengannya. Kita harus membiarkan Roh Kudus membersihkan hati kita dari dosa dan kebiasaan lama. Ketiga, alasan pentingnya mati terhadap dosa setiap hari atau mati untuk hidup adalah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari dan membiarkan Roh-Nya bekerja dalam diri kita. Karena hanya Roh Tuhan yang dapat menyucikan dan memperbarui kita setiap saat dan memberi kita kekuatan untuk memulai dengan semangat baru. Penyucian adalah proses sehari-hari. Kita harus memperbarui hati kita melalui kuasa Roh Kudus agar dapat menjalani hidup yang penuh dengan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Keempat, alasan pentingnya mati terhadap dosa setiap hari atau mati untuk hidup adalah untuk kita dapat mengalami kehidupan yang lebih segar dan bugar secara rohani dengan cara menghargai proses pembaharuan diri secara terus-menerus. Dan proses ini akan berlangsung sepanjang hidup kita, di mana kita akan terus menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan. Setiap orang harus melalui pembaharuan hidup. Kehidupan yang diperbaharui oleh kuasa Kristus akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Kelima, alasan pentingnya mati terhadap dosa setiap hari atau mati untuk hidup adalah dengan mengganti kehidupan lama dengan kasih Kristus, agar kita menjadi pribadi yang lebih bugar, penuh dengan semangat baru untuk memulai hidup yang lebih berbuah dan bermakna. Kasih Kristus adalah kekuatan yang mengubah hati kita, membuat kita menjadi ciptaan baru. Kasih-Nya memperbaharui setiap aspek hidup kita, membawa kita ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.